Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juventus Wahyutama. Saya di sini mengajar sebagai dosen S1 Manajemen. Saya bergabung di Universitas Nasional Karangturi sejak 2023 dan bidang yang saya geluti adalah bidang kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu program praktik kewirausahaan. Mata kuliah program praktik kewirausahaan ini merupakan mata kuliah wajib yang diambil oleh mahasiswa karena mata kuliah ini adalah mata kuliah umum dengan bobot 4 SKS. Mata kuliah ini hadir karena merupakan ciri dari Universitas Nasional Karangturi yang memiliki visi menjadi universitas unggul dalam memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dengan mendepankan karakter kewirausahaan. Dalam pemaparan kuliah, teknik yang saya gunakan menggunakan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery yang saya maksud menggunakan yaitu menyampaikan materi ke mahasiswa dalam proses pembelajaran dengan mengacu pada CPL atau capaian pembelajaran lulusan yang terdapat pada mata kuliah program praktik kewirausahaan. CPL yang dimaksud meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan, baik keterampilan umum dan keterampilan khusus. Dari CPL kemudian diturunkan menjadi CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Kemudian CPMK tersebut diturunkan menjadi sub CPMK. Nah, pada mata kuliah program praktik kewirausahaan ini dibagi menjadi dua kategori perkuliahan, yaitu teori dan praktek. Di mana di dalam teori kita ada 7 pertemuan, lalu di dalam praktikum kita juga ada 7 pertemuan. Nah, pertemuan sisa yaitu 1 untuk UTS dan 1 pertemuan lagi untuk ujian akhir semester. Semua pertemuan berjumlah 16 pertemuan dalam mata kuliah program praktik kewirausahaan ini. Metode yang saya lakukan melalui sinkronus dan asinkronus capaian pembelajaran pada mata kuliah program praktik kewirausahaan antara lain yaitu CPMK 1. Mahasiswa mampu membuat perencanaan produk, barang, atau jasa. Yang kedua, mahasiswa mampu membuat branding dari produk yang dipilih. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu membuat perencanaan persiapan kebutuhan usaha. Yang keempat, mahasiswa mampu membuat kebutuhan pengelolaan usaha. Dan yang kelima adalah mahasiswa mampu untuk menjual produk atau jasa yang telah mereka ciptakan. Nah, adapun bahan kajian yang mendorong atau melatar belakangi mata kuliah program praktik kewirausahaan ini adalah yang pertama adalah manajemen dan fungsi POAC. Nah, karena di sini adalah manajemen, kita harus bisa merencanakan, mengorganisasi, mengactuating atau delegasi, dan C adalah controlling. Yang kedua adalah bahan kajian bisnis. Yang ketiga adalah penggunaan teknologi informasi. Yang keempat adalah bahan kajian bahwa ini adalah ciri program studi manajemen di Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora Universitas Nasional Karangturi Semarang. Rujukan yang saya gunakan antara lain adalah yang pertama adalah buku dari Wulan Ayodia yaitu berjudul UMKM 4.0 tahun 2020 yang diterbitkan oleh Elek Media Komputindo. Kemudian yang kedua adalah Kotler Hermawan Kartajaya tahun 2021 dengan judul Marketing 5.0 terbitan Gramedia. Nah, selain 2 referensi tadi, saya juga menggunakan modul yang telah saya buat bersama teman-teman saya, yaitu Creative dan Critical Thinking. Modul kedua adalah pembuatan Meta Business Suite dan Meta Business Ads. Yang ketiga adalah branding, ya, yang sudah diterbitkan oleh Eureka Media Aksara, di mana saya terlibat sebagai salah satu penulis book chapter di buku tersebut. Sebagai referensi penunjang, saya juga menggunakan jurnal maupun artikel dengan mata kuliah program praktik kewirausahaan. Demikianlah metode model delivery yang saya sampaikan pada saat perkuliahan. Kemudian pada tahap interaction, yaitu proses di mana saya menjalin interaksi dengan mahasiswa agar capaian pembelajaran terpenuhi. Ya, metode pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah program praktik kewirausahaan ini adalah menggunakan
pendekatan Student Centered Learning atau SCL, di mana mahasiswa menjadi subjek pembelajarannya. Harapannya, dengan menggunakan pendekatan SCL, mahasiswa lebih aktif dalam proses pembelajaran agar pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien. Mahasiswa akan bekerja dengan berbagai macam aktivitas dalam mempelajari pelajaran atau materi perkuliahan dengan tujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan kritis mahasiswa. Mahasiswa juga bisa bertanggung jawab serta berinisiatif untuk menggali jawaban kebutuhan dalam pembelajarannya. Selain itu, mahasiswa juga bisa menemukan sumber-sumber yang dibutuhkan. Nah, adapun model pembelajaran Student Learning Center atau SCL yang saya gunakan antara lain, yang pertama saya menggunakan SGD atau Small Group Discussion. SGD ini adalah merupakan metode diskusi atau model pembelajaran yang melibatkan antara kelompok mahasiswa dengan dosennya untuk menganalisis, menggali informasi, memperdebatkan topik maupun permasalahan terkait dengan pendidikan atau perkembangan kewirausahaan baik di Indonesia maupun di internasional. Selain itu, kami juga menggunakan metode discovery learning, yaitu metode ini berbentuk pemberian tugas belajar dengan tujuan mahasiswa bisa mencari sendiri jawaban tanpa bantuan dosennya. Nah, dalam kasus di program praktik kewirausahaan ini, mahasiswa harus melewati 4 tahap, yaitu membangun sebuah bisnis, di mana setiap pertemuannya mahasiswa diberikan tugas untuk membuat produk, membuat branding dari produknya sendiri, menjual produk yang telah mereka ciptakan. Selain metode yang saya sebutkan tadi, yaitu diskusi dan discovery learning, saya juga menggunakan metode yaitu project based learning. Ya, video based learning juga saya gunakan. Lalu problem based learning dengan menggunakan beberapa studi. Studi kasus di sini adalah studi tentang kewirausahaan, di mana mahasiswa saya berikan video tentang beberapa studi kasus para pengusaha sukses dan cara pengusaha tersebut membangun bisnis, sehingga mahasiswa bisa mencari atau menemukan jawaban bagaimana pebisnis tersebut bisa mengembangkan bisnisnya hingga sukses. Adapun platform yang saya gunakan dalam berkomunikasi dengan mahasiswa yaitu menggunakan learning management system dengan alamat sia.uncatur.ac.id. Platform ini digunakan untuk memberikan presensi, bisa mahasiswa mengunduh materi yang saya ajarkan, lalu untuk saya juga bisa menilai mata kuliah mereka atau proses pembelajaran mereka. Selanjutnya, saya juga menggunakan media Canva untuk memberikan feedback terhadap tugas atau proyek yang saya berikan, di mana mahasiswa saya diminta untuk mengumpulkan apa yang telah mereka kerjakan dan bisa langsung saya pantau di dalam kertas kerja tersebut. Selanjutnya, pada tahap akhir, yaitu assessment di dalam DIA, aspek assessment ini digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dan transparan tentunya. Adapun indikator penilaian antara lain, saya menggunakan 6 indikator, yaitu kehadiran memiliki bobot penilaian 10%, saya juga mengadakan kuis dengan bobot 10%, keaktifan dalam diskusi mahasiswa saya beri bobot nilai 10%, lalu UTS 25%, UAS 25%, dan yang terakhir adalah yang membedakan adalah ketercapaian target penjualan di mana bobotnya adalah 20%. Komponen penilaian ini saya sampaikan kepada mahasiswa pada awal pertemuan agar penilaian diterima atau mahasiswa tahu tentang penilaian saya secara transparan dan objektif. Demikianlah proses pembelajaran yang saya terapkan di dalam mata kuliah program praktik kewirausahaan berbentuk DEA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Setelah ini saya akan menampilkan proses pembelajaran dalam kelas secara luring. Selamat menyaksikan. Selamat siang mahasiswa semua. Gimana kabarnya, sehat hari ini? Nah, kita sekarang masuk ke pertemuan keempat ya, mata kuliah program praktik kewirausahaan ya. Nah, apa sih yang akan kalian pelajari di pertemuan 4 TPK ini? Kemarin kalian sudah buat produk, ada yang produknya belum jadi? Tidak ada kan? Sudah semua? Sudah? Sudah ya? Nah, karena produk kalian sudah jadi, maka sekarang kita akan belajar bagaimana caranya membuat branding untuk produk kalian ya. Mikael, senang Mikael? Oke ya. Nah, kita akan bahas membangun identitas merek yang kuat. Nah, kalian kalau makan KFC, pernah makan KFC? Pernah ya? Enak ya? Enak ya. Nah, kalian tahu nggak apa sih KFC itu jargonnya?
Jagonya, jagonya, jagonya ayam, ya. Nah, terus logonya kalian ingat nggak? Seperti apa? Logonya gambarannya apa? Ya, orang tua ya, berambut putih ya. Nah, itu adalah merupakan identitas merek yang kuat. Karena apa? Karena saya nyebut merek, kalian langsung tahu. KFC itu jagonya ayam, lalu mereknya gambarnya engkong-engkong ya, atau kakek-kakek ya, kalau di bahasa Jawa, enggak, bahasa Indonesia. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kalian ya. Yang pertama, setelah kuliah saya, kalian itu bisa menentukan merek dagang karena kalian sudah punya produk, ya betul? Kalian bisa menentukan merek dagang, lalu menetapkan tagline. Ya, tagline itu yang tadi ya, dikasih jagonya ayam. Nah, lalu yang ketiga adalah mendesain kemasan. Nah, ini yang mungkin bagi kalian itu agak baru ya di kelas program praktik kewirausahaan ya. Tapi kalian harus tetap kalau ikut kelas saya di kewirausahaan, produk kalian tidak boleh memakai hanya plastik biasa ya, tapi harus dipikirkan bagaimana caranya untuk mendesain kemasan agar kemasannya bagus dan enak kalau dimakan ya, untuk dilihat estetik kalau kata anak muda sekarang ya. Lalu pemilihan bahan dan standar bahan bakunya dan contoh kemasan dan evaluasi ya. Jadi kita akan belajar ini ya. Oke, kita mulai pertama menentukan merek dagang. Nah, saya ingin tahu, yuk siapa di sini yang produknya adalah makanan dan minuman? Coba tunjuk jari. Eva ya, Eva ya. Eva, kemarin pada pertemuan kemarin produkmu apa Eva? Makanan Pak. Makanannya apa Eva? Banyak sih, ada dessert, ada juga yang makanan asin gitu juga ada, kayak bakwan dan lain-lain. Oke, Eva menciptakan sebuah produk ya Eva ya. Nah, kira-kira kalau Eva, kita bicara dessert dulu ya Eva ya. Kalau Eva misalnya jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke mall Eva ya. Oke. Belum sampai nih Pak, jalan lagi Pak. Nah, Eva lihat food court nih ya. Oke, ya lihat food court, jalan lagi Pak. Nah, sepanjang jalan di food court itu, apakah ada makanan yang tidak ada mereknya? Tidak ada. Serius? Kalian jalan-jalan ke mall, coba ke food court, jalan, ya, hop, lagi jalan. Ada nggak makanan di sana nggak ada mereknya? Pasti ada mereknya kan? Nah kalian sudah ke mall. Nah sekarang Eva, karena kamu punya produk dessert, ya, kira-kira sudah punya gambaran nggak? Namanya apa? Mereknya apa, Fa? Dessert boxmu misalnya? Victoria Kitchen Pak. Victoria Kitchen. Nah, ya. Sebelum kita bahas ya, Fa ya, dan teman-teman ya, kita lihat menentukan merek dagang itu apa sih fungsinya? Nah, kalian lihat di materi saya, mengapa nama penting? Yuk kita baca bersama-sama. Menciptakan identitas unik, ya. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nah, mari kita bahas tentang produk dessert namanya Victoria Kitchen. Kalau kalian lihat, kita bedah dulu ya, dua kata. Victoria Kitchen. Victoria itu dari mana? Namanya Eva. Ya, nama panjangnya siapa? Evangeline Fortuna ya. Apa tadi namanya? Fortuna Kitchen ya? Evangeline Fortuna ya. Nama mereknya tadi apa? Victoria Kitchen ya. Lalu kalau kalian bedah lagi, kitchen itu apa bahasa Indonesianya? Dapur ya. Nah, kalian sudah bisa mempersepsikan nggak kalau ada namanya Victoria Kitchen, berarti itu produk apa? Makanan, bukan produk tel, bukan produk sapu, ya. Karena itu melekat ya kitchen. Nah, kita coba nih satu-satu menciptakan identitas unik di pasar, ya. Namanya aja Victoria, ya. Diambil dari nama pemiliknya, betul ya. Terus mempengaruhi persepsi konsumen, ya. Kalau konsumen misalnya dengar kata kitchen, pasti itu makanan, ya.
gitu ya. Nggak mungkin dia nyari obat pel gitu ya, atau mencari obat gitu ya. Nah, yang ketiga, mempermudah diferensiasi. Nah, kenapa kok ada mereknya Victoria Kitchen? Supaya apa? Supaya berbeda dengan merek-merek lainnya yang ada di food court yang kalian jalan-jalan tadi, ya. Itu Mikael mengerti ya, paham ya? Semua paham ya? Nah, oke. Nah, ini nanti kalau misalnya Victoria Kitchen sudah besar, itu bisa menjadi aset jangka panjang, ya. Kalau kalian tahu ya, kalian ingat tidak peristiwa atau apa ya istilahnya, berita-berita yang berkelahi masalah merek dagang. Misalnya kayak studi kasusnya ya kayak ayam geprek Gensu. Pernah dengar? Itu ada perebutan merek ya. Nah, kalau misalnya memang Victoria Kitchen besok sudah besar ya, Eva harus mendaftarkannya ke HKI ya, atau merek ya, merek dagangnya Victoria Kitchen adalah miliknya Eva. Paham ya sampai sini ya? Nah, kita bahas nih, kira-kira kriteria apa sih yang membuat brand itu menarik nama-namanya ya? Yang pertama, mudah diucapkan dan mudah diingat ya. Wilbert sudah punya produk ya. Produknya apa Wilbert? Jus buah. Namanya apa Wilbert? Namanya belum ada. Waduh, belum ada. Oke, kira-kira kalau Wilbert yang akan pikirkan namanya kira-kira apa Wil? Jus buah sehat. Sehat ya. Oke, terima kasih Wilbert ya. Nah, jus buah mereknya sehat ya. Betul ya Wil ya. Nah, apakah jus buah sehat mudah diucapkan? Mudah nggak diucapkan? Sehat mereknya misalnya, mudah ya. Apakah mudah diingat? Mudah. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut ya. Nah, apakah kata sehat relevan dengan nama produknya Wilbert Jus? Relevan, karena apa? Jus membuat sehat. Ya, oke. Jus membuat sehat. Oke, masih relevan ya. Sampai poin kedua ini paham ya? Paham ya? Oke ya. Terus tersedia secara legal nanti. Ini kalau sudah misalnya Wilbert ingin mendaftarkan ke paten merek, Wilbert harus cari dulu nih, apakah merek jus sehat sudah digunakan. Itu ya Will ya. Oke, lalu fleksibel untuk ekspansi produk di masa depan. Ya. Oke, untuk poin kriteria nama dan merek yang efektif, semuanya paham sampai sini? Gimana? Apakah penjelasan saya bisa diterima? Bisa ya sampai sini ya. Nah, sekarang kita masuk peran logo dalam branding. Kalau kalian suka olahraga, lari atau basket, ya, saya mengucapkan Nike. Kira-kira logonya yang terlintas di kalian apa? Di kepala kalian? Kalau saya ingin merek misalnya tas, apa yang di pikiran kalian? Kalian tahu produk Calibre? Tahu? Ada yang tahu? Body pack? Tahu body pack? Logonya apa body pack? Nggak tahu kan? Nah, oke. Karena Nike, saya contohkan Nike tadi ya, dan KFC pada saat awal perkuliahan tadi, kalian selalu mengingat Nike, apa ya logonya ya? Oh ya, centang, checklist ya. KFC, logonya apa sih? Ya, kakek-kakek ya. Colonel Sanders namanya ya. Oke, itu adalah gunanya logo ya. Nah, mari kita lihat. Logo adalah representasi visual merek. Ya. Tahu Lego enggak Lego? Lego tahu ya? Logonya apa? Lego. Ya, bener. Tulisan Lego, ya kan? Tapi kan itu warna-warni ya, mudah diingat kan? Ya. Pokoknya kalau kalian misalnya lagi yang mudah, Apple, iPhone, ada yang pakai iPhone sini? Ada ya. Logonya apa? Apple apa? Apple roa ya kalau bahasa Jawa ya.
Kalau bahasa Jermannya apa? Kita nggak tahu ya. Apel krok. Nah, ini apel yang sudah dimakan ya. Seperempatnya. Itu adalah mengapa logo itu mudah diingat oleh kalian. Kenapa? Representasi sebuah merek. Oke. Yang kedua adalah meningkatkan pengenalan. Jelas tadi. Dan yang ketiga, menambahkan kredibilitas dan profesionalisme. Oke, kita bahas yang poin 3 ini. Siapa yang sini pakai iPhone? 1, 2, 3. Stephen Rich. Oh bukan, ya 4. Nah, kalian kalau pakai iPhone, perasaannya seperti apa sih? Vel? Nah, Felinda, saat kamu memilih produk iPhone, apa yang kamu harap? Atau apa yang identitas apa yang ingin kamu peroleh? Kalau kamu memilih iPhone itu apa tujuannya? iPhone soalnya kameranya bagus, Pak. Kameranya bagus, ya. Terus apa? Ada lagi? Terus cepet aja nggak ngelemot gitu. Ya, oke. Terima kasih Felinda. Nah, ini adalah kalau merek itu bagus, ya, logonya kalian ingat. Dan orang kalau misalnya Felinda lihat telepon atau misalnya dia main HP, WA atau dan sebagainya, lihat HP iPhone itu berarti apa? iPhone itu kameranya bagus, iPhone itu cepat, iPhone itu aman, gitu ya, betul ya? Nah, inilah yang saya maksud di dalam menambah kredibilitas dan profesionalisme. Ya, kalau Felinda misalnya ke mall, HP-nya iPhone, tambah pede nggak? Pede sekali. Nah, gampang dimengerti ya ini ya. Serius? Mudah ya? Ada yang bertanya? Bisa ya dimengerti ya? Kita lanjut. Nah, sekarang kita bahas prinsip desain logo efektif. Yang pertama adalah sederhana dan mudah dikenali. Ya, seperti tadi Nike, logonya simple nggak? Simple kan? Mudah dikenali nggak? Ya mudah. Kalau kita ngomong Nike, ya sudah pasti centang. Oke? Lalu relevan nilai dengan merek, ya serbaguna itu bisa ditempelkan kemana saja. Misal dia iklan di TV, misal dia iklan di media sosial, logo itu mudah untuk digunakan. Ya, paham ya? Lalu abadi, ya ini tidak mudah ketinggalan zaman. Kalian kalau misalnya besok produk kalian bikin logo, itu bikinlah logo yang kira-kira sampai 10 tahun, 20 tahun tuh akan diingat. Kayak tadi iPhone, KFC, Nike, Samsung, ya logo-logo yang sudah lama sebenarnya, tapi masih kalian ingat. Betul ya sampai sini ya? Oke. Kita masuk ke tagline sekarang, ya. Tagline, kita Nike lagi deh. Tagline-nya Nike apa? Tagline-nya Nike? Nggak tahu. Oke. Kita geser lagi. Tagline-nya KFC deh tadi. Jagonya ayam, ya. Oke. Terus tagline-nya apa? Apa maksudnya? Nike ya, apa? Nike. Just do it, betul. Ada yang ingat nih mahasiswa ya? Just do it. Ya, tagline. Just do it itu artinya apa? Apa? Lakuin aja. Betul, Moses. Lakukan saja. Ya, kira-kira kalau orang pakai sepatu Nike, ya sudah. Ya, kamu mau berlari, kamu mau basket, kamu mau apapun itu olahraga, lakukan saja. Mau aktivitas apapun, lakukan aja. Simple, just do it. Tapi dia bermakna, punya makna. Ya, paham sampai sini ya? Oke. Nah, ini adalah pengertian tagline. Ya. Frasa singkat yang menggambarkan esensi merek. Jangan lupa, kalau kalian mau bikin tagline di produk kalian, harus ada maknanya. Kalau nggak ada maknanya, buat apa di tagline? Misalnya, ayam goreng, tagline-nya hijau. Nyambung nggak? Nah, ya enggak. Ayam goreng, tagline-nya terserah wis. Nyambung nggak? Nah, ya harus punya makna. Lalu membedakan merek dari kompetitor. Ya. Dan yang terakhir adalah mempermudah komunikasi nilai unik ya, seperti tadi. Ya, just do it ya. Itu adalah kata-kata untuk mempermudah komunikasi nilai ya. Konsumen apa sih misalnya kalau KFC tadi jagonya ayam.
Ya kalau kamu makan ayam, yang paling enak ya KFC. Gitu loh. Jadi KFC itu pengen menempatkan diri sebagai orang atau sebagai merek yang ayamnya ini ngolahnya paling jago. Bukan ngolahnya ayam jago ya. Ngolah ayamnya paling jago. Itu nilai yang ingin ditanamkan oleh KFC. Paham sampai sini? Nah. Sekarang kalau memang paham dan tadi sudah ditanyakan, saya beri tugas untuk kalian ya. Pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai pembuatan produk ya. Tugas kalian di rumah untuk minggu depan adalah buatlah merek dan tagline produk kalian ya sesuai dengan identitas produk ya. Materi ini akan saya berikan pada kalian di SIA ya, sianukato.id, ICID. Nanti kalian buka materi saya. Bisa. Jadi kalian harus step-stepnya itu harus tahu. Logo itu untuk apa sih? Logo yang baik seperti apa sih? Tagline yang baik seperti apa sih? Ya. Fungsinya untuk apa? Membranding produk kalian. Oke. Untuk tugas ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke. Nah, next meeting. Selain tugas tadi, kita pertemuan berikutnya akan membahas ya, pelajari dan carilah dengan baik di marketplace atau media sosial tentang packagingnya, packaging produk kalian. Jadi kalian sudah punya produk, minggu depan harus punya brand, tapi kalian cari dulu, packagingnya kira-kira yang cocok apa, ya. Kalian silakan mau cari di marketplace, mau di Pinterest boleh, mau di media sosial boleh, ya. Jangan lupa dibuat mockup. Kalian harus punya bayangan mockupnya. Tahu mockup ya? Itu ya. Oke. Dari tugas sama next meeting kita besok, apakah ada pertanyaan? Ya. Jadi pertemuan 4 dan ke-5 itu kita masih membahas tujuan kuliah tadi. Nah, kita akan mendesain kemasan sampai pemilihan bahan baku, sampai contoh kemasan kalian. Jadi kita akan teruskan ke next meeting pertemuan ke-5. Oke? Apabila tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Kita ketemu lagi minggu depan dengan tugas yang sudah kalian buat. Terima kasih. Demikianlah video PDD UKTPT bidang pengajaran dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.